Ibu Susi Pujiastuti, itu kalau di luar Gerindra. Dia adalah nama yang oleh publik digembar-gemborkan untuk kembali menjabat sebagai Menteri KKP pasca mundurnya Edi Prabowo. Tapi apa mungkin Menteri KKP akan kembali ke Bu Susi? Kalau menurut analisa saya itu tidak mungkin. Meskipun tidak ada yang tidak mungkin, tapi kalau menurut saya peluangnya sangat-sangat kecil sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa pasca ditangkapnya Menteri KKP Bapak Edi Prabowo sebagai orang kepercayaan dari Pak Prabowo, membuat dunia politik Indonesia menjadi gempar dan goncang. Selain daripada itu juga membuat sekarang kursi Menteri KKP menjadi lowong alias kosong, dan sekarang untuk sementara dihandle atau di backup atau dipegang oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ya, tapi jangan lama-lama lah, karena Pak Luhut mohon maaf udah sepuh, jadi kasihan kalau dikasih terlalu banyak tanggung jawab, meskipun Pak Luhut mampu. Nah, di sini kita akan menganalisa kira-kira siapa yang akan kembali menduduki pos Menteri KKP ini. Ya, pertanyaannya itu, siapa yang akan menjadi Menteri KKP menggantikan Bapak Edi Prabowo yang menjadi tersangka karena suap ekspor lobster benur. Kalau menurut analisa saya, itu ada 3 orang yang layak menggantikan Menteri KKP. Yaitu yang pertama kita bagi menjadi 2. Itu dari internal Gerindra atau di luar Gerindra. Kita baca di luar Gerindra, seperti kemauan publik, banyak sekali orang yang menginginkan, dan ini juga pasti menjadi pertimbangan Pak Jokowi, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, itu kalau di luar Gerindra. Dia adalah nama yang oleh publik digembar-gemborkan untuk kembali menjabat sebagai Menteri KKP pasca mundurnya Edi Prabowo. Tapi apa mungkin Menteri KKP akan kembali ke Bu Susi? Kalau menurut analisa saya itu tidak mungkin. Meskipun tidak ada yang tidak mungkin, tapi kalau menurut saya peluangnya sangat-sangat kecil sekali. Karena Ibu Susi Pujiastuti ini boleh dikatakan banyak yang nggak suka. Banyak yang nggak suka juga. Dari PKB, kemudian para nelayan juga beberapa kemarin sempat kecewa dengan beliau. Meskipun banyak sekali juga yang suka. Gitu. Terus koneksi dia dengan Pak Luhut juga terbilang jelek, karena saya dengar beliau jarang sekali ikut meeting koordinasi atau rapat koordinasi dengan Menko-nya. Jadi ini merupakan hambatan-hambatan, karena sepintar apapun, kalau koneksi dengan atasan atau rekan-rekan kerja itu jelek, maka itu bisa menghambat beliau kembali menjadi Menteri KKP. Itu kalau di luar Gerindra. Tapi ada kemungkinan tetap, meskipun kecil, Ibu Susi Pujiastuti untuk menjabat kembali menjadi Menteri KKP.
Tapi karena tadi itu koneksi dia dengan Pak Luhut kurang bagus, dan beberapa partai juga tidak suka dengan beliau, maka kemungkinan Ibu Susi Pujastuti kecil. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah dari internal Gerindra, karena mungkin dalam tanda kutip mungkin ada deal bahwa dari awal memang disetting ada sebuah kontrak politik atau perjanjian politik bahwa Gerindra akan join menjadi partai pemerintah dengan dikasih 2 pos menteri. Maka ketika 1 pos menteri kemudian ada hal-hal yang tidak terduga, dicopot atau mengundurkan diri atau kena kasus, mungkin penggantinya akan tetap dari Gerindra. Itu mungkin, karena itu tadi mungkin di depan sudah ada, dari awal sudah ada kontrak politik. Maka siapa ya kira-kira dari internal Gerindra yang layak? Menurut saya ada 2 orang yang layak menggantikan Edi Prabowo menjadi Menteri KKP di internal Gerindra, yaitu yang pertama adalah Sandiaga Uno dan kedua adalah Fadlizon. Jadi ini Pak Prabowo benar-benar harus hati-hati. Pak Prabowo benar-benar harus hati-hati karena sudah sering kali dikhianati. Cari pengganti Pak Edi Prabowo, benar-benar cari yang terbaik. Dan menurut saya di internal Gerindra yang terbaik sekarang 2 orang itu. Nah, kita analisa satu-satu lagi. Pertama dari Fadlizon. Fadlizon kita tahu orang yang sangat cerdas, pintar, dalam berbagai bidang. Di bidang kesenian, pendidikan, dia pintar pokoknya kalau menurut saya. Dan untuk masalah kesetiaan, dia adalah salah satu orang yang paling setia terhadap Pak Prabowo Subianto. Sudah teruji kesetiaan beliau, Bapak Fadlizon. Dan justru dalam kacamata saya, Pak Fadlizon ini lebih idealis dan roman-romannya untuk, meskipun Pak Fadlizon tidak terlalu kaya, tapi sepertinya sangat kecil kemungkinan dia mengkhianati Pak Prabowo, atau kemungkinan kecil dia akan korupsi dan lain-lain. Dia orang yang sangat berintegritas kalau menurut saya, Pak Fadlizon itu. Selain cerdas, dia berintegritas. Tapi kan seperti yang kita tahu bahwa Pak Fadlizon itu adalah orang yang sangat getol mengkritik pemerintahan Pak Jokowi dari tahun 2014 sampai hari ini. Meskipun Gerindra sudah masuk ke dalam partai pemerintahan, tapi ternyata Pak Fadlizon itu tetap mengkritik Pak Jokowi, kebijakan Pak Jokowi. Itu mungkin menjadi hal yang akan menghambat, karena mungkin banyak sekali protes daripada pendukung Pak Jokowi. Jadi selain protes daripada pendukung Pak Jokowi, juga saya yakin banyak sekali kalangan oposisi yang akan kecewa dengan langkah yang diambil Fadlizon sih, apabila dia mau menjadi pengganti Menteri KKP. Jadi ada dua hambatan kalau menurut saya. Jadi karena emang dari awal Pak Fadlizon itu mengkritik pemerintahan, maka akan terkesan aneh jika dia kemudian masuk pemerintahan. Itu satu. Yang kedua, akan banyak sekali orang yang kecewa dengan Pak Fadlizon seandainya dia mau menjadi Menteri KKP. Meskipun secara integritas, kemampuan, kesetiaan Pak Fadlizon tidak dijauhkan lagi, tapi itu karena 2 hambatan itu
kemungkinan kecil Pak Fadlizon akan menggantikan Edi Prabowo menjadi Menteri KKP. Meskipun tetap ada kemungkinan. Dan yang kedua adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno adalah orang yang juga berpotensi, berpeluang sangat besar untuk menggantikan Edi Prabowo menjadi Menteri KKP. Karena satu, cerdas, masih muda, pebisnis yang sukses, banyak sekali jaringan, dan dia adalah orang yang sangat kaya sekali. Dan saya yakin seandainya Pak Sandiaga Uno menjadi Menteri KKP, dia tidak akan korupsi. Saya yakin sekali. Ya buat apa duit buat Pak Sandiaga Uno? Jadi buat Pak Sandiaga Uno itu duit 1 miliar, 2 miliar, taruhlah 100 miliar sudah hal yang kecil. Gitu. Jadi kecil sekali kemungkinan Pak Sandiaga Uno akan korupsi jika dia menjadi menteri. Karena duit yang numpuk itu sudah bukan hal yang aneh buat Pak Sandiaga. Kemewahan itu sudah bukan hal yang aneh buat Pak Sandiaga Uno, Pak Sandi ini. Tuh. Cuman kan harus hati-hati Pak Prabowo, karena kalau dari segi kesetiaan saya masih meragukan Pak Sandiaga Uno. Jujur saja saya masih meragukan Pak Sandiaga Uno. Jadi memang disitulah yang harus dipertimbangkan, apakah Pak Sandiaga Uno adalah orang yang benar-benar setia atau tidak. Tapi kalau dari 3 orang yang saya sampaikan tadi, antara Bu Susi Pujastuti, Pak Fadlizon maupun Pak Sandiaga Uno, maka peluang terbesar adalah Pak Sandiaga Uno menggantikan Pak Edi Prabowo menjadi Menteri KKP. Itu peluang terbesarnya Pak Sandi. Tapi ya itu, Pak Prabowo benar-benar harus meyakinkan, harus benar-benar menganalisa, mengamati apakah Pak Sandiaga Uno ini adalah orang yang setia kepada Bapak atau enggak. Karena saya takut sekali Pak Sandi akan mengkhianati Pak Prabowo. Begitu. Terutama di tahun 2024. Itu yang saya takutkan. Dan saya tidak mau itu terjadi. Pak Prabowo kembali dikhianati oleh orang-orang yang telah diangkat sama beliau. Begitu. Ya, kalau saya boleh usul sih, memang orang yang layak menggantikan Pak Edi Prabowo yaitu, kalau kita peringkat, yang pertama adalah Sandiaga Uno, yang kedua adalah Fadlizon, dan yang ketiga adalah Ibu Susi Pujastuti. Terserah Pak Prabowo dan Pak Jokowi mengambil yang mana. Ini hanya sekedar usulan atau saran. Tiga-tiganya kalau menurut saya orang yang sangat berintegritas dan pasti mampu menggantikan Menteri KKP. Dan terbukti mereka tidak korupsi selama mereka menjabat di jabatan-jabatan sebelumnya. Oke, jangan lupa saksikan buat teman-teman para pencinta ILC, Indonesia Lawyers Club, ILC Selasa 1 Desember 2020, hari ini, nanti malam jam 8 malam, dengan tema atau topik OTT suap ekspor lobster, KPK masih bergigi. Itu tema diskusi nanti malam di ILC 1 Desember 2020. Jangan lupa saksikan, dipandu oleh Bung Karni Ilyas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Juga mudah-mudahan acara ILC nanti malam juga seru. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan lupa subscribe teman-teman video saya, karena sebagian daripada penghasilan channel ini akan kami sumbangkan untuk anak yatim. Saya butuh dukungan Anda. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.